Mengapa umat Islam selalu digidikan pada zaman-zaman seperti ini? Ini kan seperti tahun 64, 63 kan. Selalu umat Islam, padahal umat Islam yang paling banyak dibunuh. Dan bahkan oposisi Pak Jokowi seperti Pak Rocky Gerung, Pak Rafli Harun, Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais hingga Habib Rizik saja tidak menyamakan kondisi sekarang dengan zaman PKI. Apa Pak Gatot itu tidak pernah membaca buku sejarah, mendatangi para pelaku maupun korban peristiwa 65? Coba berbincang dari hati ke hati, Pak. Atau jangan-jangan Pak Gatot ini tidak paham apa itu ideologi? Bisa jadi. Sebab dengan mudahnya menyamakan situasi sekarang dengan tahun 65. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Masih hidupnya komunisme di Vietnam atau Tiongkok ya sebatas ideologi negara, tapi yang tertanam di pikiran masyarakatnya belas tidak berbau komunis sama sekali. Itu di negara-negara yang mengklaim menganut komunisme loh. Apalagi di negara kita Pancasila. Jadi Pak Gatot di acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengatakan umat Islam saat ini diperlakukan seperti tahun 64 sampai dengan 65. Modusnya sama, dibunuh lalu dimasukkan ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak. Ya Allah Pak, Anda itu sudah berhaji, beragama Islam, pasti ibadah 5 waktu tidak pernah bolong. Mungkin tambah sholat sunnah, rajin berpuasa, pergi haji bisa 3-4 kali. Ada angin, tidak ada badai, tidak ada gempa. Tiba-tiba saja Pak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio bicara soal komunisme, malah menyamakan kondisi saat ini seperti tahun 65. Walah Pak Gatot, yang sama apanya toh Pak? Menyedihkan sekali kalau mantan Panglima TNI berbicara begitu. Ini kritik buat institusi TNI. Kenapa purnawirawan militer berbicara hal-hal yang tidak faktual? Apakah selama beliau menjabat, berkarir, tidak melewati banyak hal yang membuatnya sadar dan tahu? Komunisme dimanapun sudah tidak ada, termasuk di negara Tiongkok. Ingat, yang saya maksudkan komunisme telah mati di Tiongkok itu sebagai ideologi. Lalu waktu kepala negara memutuskan pengen ke Duga, sebuah kabupaten di Papua dengan tingkat keamanan paling minim, apa saran Anda sebagai Panglima TNI ke Presiden? Anda melarang, dan apa yang dilakukan Presiden? Apakah beliau menuruti saran dari aparat militer pada aksi 212 serta kunjungan ke Duga? Mengapa? Karena beliau yakin pada aksi 212 semua muslim sama, bersaudara, dan tidak bakal melakukan tindakan pada pemimpinnya. Tidak akan nekat melukai, jangankan melukai fisik, menggores perasaan saja tidak bakal dilakukan. Dan itulah yang terjadi. Jadi buat apa Pak Gatot bicara soal komunisme?
Kata Anda umat Islam sekarang diperlakukan seperti tahun 65. Inikah salah satu tokoh muslim kita? Ini pernyataan yang luar biasa ngawurnya. Bahkan oposisi Pak Jokowi seperti Pak Rocky Gerung, Pak Rafli Harun, Pak Rizal Ramli, Pak Amin Rais hingga Habib Rizik saja tidak menyamakan kondisi sekarang dengan zaman PKI. Apa Pak Gatot itu tidak pernah membaca buku sejarah? Tapi kenapa agama tidak memandu hati dan jiwa Bapak? Biasanya isu-isu PKI kan diangkat menjelang tanggal 30 September. Ini masih awal Maret kok bicara komunis. Pak Gatot, Anda belajar menjalankan Islam dari siapa? Bapak lupa dengan kejadian bulan Desember 2016 dulu. Hari Jumat 2 Desember 2016. Menjelang sholat Jumat, semua aparat keamanan negara menyatakan Bapak Presiden sama sekali tidak boleh mendatangi aksi di Monas, yang konon katanya diikuti 7 juta umat Islam. Kenapa? Karena militer tidak bisa menjamin keamanan beliau. Jujur Pak Gatot, saat itu apa yang Anda sampaikan? Pun ketika Pak Jokowi naik ke panggung hendak berbicara di depan jutaan umat Islam, yang waktu itu banyak yang membenci beliau, apa yang Anda rasakan? Kenapa Pak Gatot menghalangi Pak Rizik yang mau mendekat Pak Jokowi? Jawab Pak, bilang dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Pak Yasona, Menteri Hukum dan HAM, Pak Mahfud, Menko Polhukam, sangat paham sekali soal ini. Kalau hal-hal begini dibiarkan saja, akan ditiru oleh orang-orang yang tidak menyukai pemerintah, lalu membuat fitnah rendahan begini. Jangan lantas mantan Panglima lalu dibiarkan saja. Abaikan kalau ini tahun politik. Biarkan kalau ada yang menuduh proses tindakan hukum pada Pak Gatot dikait-kaitkan dengan politik. Dulu ketika Alfian Tanjung menuding istana untuk rapat-rapat PKI, kan dia dijatuhi hukuman. Saya tidak mau menyebut ustadz, soalnya hati dan pikirannya kotor, apalagi mulutnya. Sekarang Pak Gatot melakukan hal yang sama. Sebagai warga negara, saya tidak terima hal semacam ini dibiarkan. Mendatangi para pelaku maupun korban peristiwa 65. Coba berbincang dari hati ke hati Pak. Atau jangan-jangan Pak Gatot ini tidak paham apa itu ideologi. Bisa jadi. Sebab dengan mudahnya menyamakan situasi sekarang dengan tahun 65. Pemerintahan sekarang kok disamakan dengan tahun 65? Sebutkan Pak, umat Islam mana yang dibunuh oleh negara atas perintah negara, lalu dimasukkan ke sumur untuk menghilangkan jejak? Sebagai warga negara, kita tidak terima. Pak Yasona, Pak Mahfud, tolong hal ini ditindaklanjuti. Meski beliau mantan Panglima TNI, tidak kemudian bisa bebas berbicara. Bagi saya ini tuduhan serius, dan dampaknya bagi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.
Dan Pak Gatot tidak setuju atas sikap yang diambil. Kejadian gerakan 30 September sudah 58 tahun yang lalu. Dan ideologi komunis sudah runtuh. Tapi yang dirugikan atas peristiwa masa lalu itu kan sama rakyat Indonesia. Tapi yang dirugikan atas peristiwa masa lalu itu kan sesama rakyat Indonesia. Peristiwa itu harus jadi pembelajaran bersama. Permohonan maaf itu bukan mengartikan jika tindakan komunis tahun 65 itu sah. Apapun itu tindakan salah. Dan yang melakukan penyiksaan, pembunuhan, penganiayaan, mungkin mayoritas sudah meninggal dunia semua. Permohonan maaf itu mengajarkan kita, faktanya jelas, negara atau pemerintah saat ini tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kok bisa-bisanya tuduhan itu keluar begitu saja? Pak Gatot menyampaikan pandangan waktu diskusi publik yang diadakan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Ormas ini dihidupkan kembali sama Pak Gatot setelah lama vakum, tidak aktif. Kan mau pilpres, jadi diaktifkan lagi sebagai alat politik. Selain Pak Gatot, hadir sebagai narasumber lain ya para oposisi. Ada Pak Edi Suwasono, ada Pak Adi Masardi, ada Pak Bakhtiar Kamsah dan lainnya. Diskusi kemarin membicarakan pernyataan Pak Jokowi soal pengakuan pelanggaran HAM berat masa lalu. Negara sebagai institusi yang waktu itu mestinya melindungi rakyatnya, tidak bertindak sebagaimana mestinya. Harusnya para pelaku 65 diproses hukum dengan adil dan tidak diperlakukan dengan hukum rimba. Yang jelas, ideologi komunis sudah habis, meski cara-cara atau pola perilaku komunisme masih tersisa. Ini yang harus kita kikis perlahan-lahan agar Indonesia benar-benar hanya memegang ideologi Pancasila. Indonesia tanah